Halo, Assalamualaikum. Di video ini, Miss Lina mau share tentang pelajaran yang Miss Lina dapat setelah ikut kajiannya Abu Marlo ya. Buat kamu yang belum kenal sama Abu Marlo, bisa kamu googling ya, bisa search di YouTube-nya gitu ya. Ada periode yang mana Miss Lina suka mendengarkan YouTube beliau ya, waktu Miss Lina lagi suka-sukanya dengerin YouTube yang seperti ngaji Roso gitu ya. Eh, Terus Miss Lina memang sempat belajar ya dari Abu Marlo, sempat berpikir ini orang eh, sepertinya memang belajar agama gitu sampai bisa tahu gitu esensinya ya. Dan ternyata saat Miss Lina ikut kajian ya, jadi Miss Lina ikut kajiannya gratis di Masjid Jami ya. Hari ini 26 Desember ya. Acaranya jam 10 pagi, terus selesainya jam setengah 12 gitu. Tapi tidak ada sesi tanya jawab ya, karena waktunya juga udah habis gitu ya. Terus Miss Lina pulang, selesai makan, Miss Lina mau buat YouTube gitu, biar juga untuk pengingat Miss Lina ya, dan juga supaya ilmunya juga bermanfaat ya buat Miss Lina terutama ya. Nggak terlalu kaget sih dengan ini pertama kali ya Miss Lina bertemu langsung dengan beliau gitu. Terus pernah tuh kayak Miss Lina waktu lagi suka dengerin beliau tuh, Miss Lina kayak share di Facebook gitu kan. Kadang Miss Lina suka aja gitu kan, suka share di Facebook kayak bilang pengen deh one day gitu belajar langsung nih dari Abu Marlo gitu. Ternyata hari ini alhamdulillah gitu ya, Allah kasih kesempatan itu. Jadi waktu Miss Lina tuh datangnya jam 10 gitu, pas banget saat MC bilang alhamdulillah gitu, Abu Marlo sudah hadir gitu ya. Jadi dia udah lagi udah mau mau mulai gitu. Terus Miss Lina cari-cari tempat yang kosong gitu, nyelip-nyelip ada satu. Oh, jadi kayak baris baris ketiga lah gitu, baris ketiga dari baris ketiga dari depan ya. Alhamdulillah dapet situ, terus kayak di bagian tengah-tengah gitu ya. Nah Miss Lina emang kayak suka gitu kayak ketemu orang-orang yang menurut Miss Lina gitu hebat gitu ya, pengen lihat energi mereka kayak apa sih gitu kan, biar semangat ya gitu belajar ya. Dan uh, cara penyampaian beliau tuh kalau misalnya perhatikan tuh kan kayak pokoknya minta izin gitu, kayak ilmu-ilmu orang NLP ya. Kan dia juga kan dulu awalnya kan pesulap ya, terus kayaknya kalau nggak salah dia belajar NLP gitu ya, something like that gitu. Jadi kayak berkali-kali dia pertama nih awal tuh kayak ngajak kesepakatan gitu, kayak bilang kita semua di sini tuh adalah murid ya yang sedang belajar ya, kita sama-sama belajar gitu. Terus beliau bilang tidak ada wejangan yang bisa ngubah orang gitu, tapi contoh nyata yang bisa ngubah orang. Nah terus jadi beliau tuh memang bukan kayak ceramah gitu, tapi kayak lebih tanya jawab gitu, ngajak mikir. Terus beberapa kali beliau kayak bilang udah pusing belum gitu. Terus kan kalau misalnya lihat kanan kiri misalnya campur ya, ada juga yang ibu-ibu juga yang lebih 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 senior dari Misina juga ada gitu ya. Bahkan Kang Abunya bilang dia bilang kayaknya saya yang paling muda nih gitu. Terus kayaknya Miss Lina dia lebih muda dari dia ya kayaknya ya. So muda banget. Oke. Nah, terus Miss Lina sambil lihat catatan ya biar tertata. Nah, jadi beliau juga suka suka menyampaikan ayat juga terus beliau bilang gini,
Sudah pernah ada yang dengar belum ini kalimat man arofa nafsa fakod arofa roba ya? Ini di catatan Misina kayak gini ya, kalau salah nanti Misina perlu belajar lagi gitu. Apa itu artinya gitu? Ternyata itu artinya siapa yang mengenal dirinya, nafsyah, mengenal robnya gitu. Nah kemudian untuk masuk ke ke sana gitu kan, tema kajiannya tuh tentang mengenali diri ya. Itu beliau tulis di papan ya, memang kayak kelihatannya kalau orang pinter kan, beliau juga S2 ya. Kalau nggak salah dia kayak ngomongnya kayak dia lagi ngelesain S3 apa gitu ya. Dia nggak terlalu ini, dia cuma bilang ke level berikutnya gitu ya. Jadi beliau tulis tuh di papan tulis ya. Mungkin nanti Misina share catatan beliau ya, foto catatan beliau di IG Misina ya, @misina.english @mislina.english ya Instagram. Jadi dia pertama tulis dulu buletan gitu. Pertama fakta, terus tengahnya isi, terus kesimpulan ya. Jadi beliau mulai berangkat dari fakta dulu ya. Jadi beliau mengutip bahwa ada penelitian di tahun 2010 itu tentang negara yang paling islami ya. Negara yang paling islami ya, bukan negara yang Islam ya. Dia nanya, menurut ibu-ibu sekalian di sini, karena bapaknya cuma sedikit ya, mayoritas ibu-ibu gitu, negara apa yang paling islami gitu. Terus ada yang jawab Brunei gitu, Arab Saudi gitu. Misalnya jawab sih New Zealand gitu, karena pernah dengar gitu ya tentang penelitian itu. Nah terus akhirnya beliau jawab gitu ya, katanya menurut penelitian negara Islami itu New Zealand, sedangkan di tahun 2022 itu adalah Denmark ya, kata Kang Abu Marlo gitu. Jadi dari fakta itu kita panggil aja Kang Abu ya. Jadi Kang Abu itu beralih ke isi gitu. Jadi beliau melakukan tanya jawab gitu ya. Beliau nanya nih, kita tuh di sini manusia atau orang gitu kan. Nah ada tuh yang langsung jawab manusia, ada yang jawab orang gitu. Terus Misina sebenarnya diem gitu. Misina kayak apa bedanya gitu kan, dalam hati Misina gitu kan. Nah terus beliau juga mengelompokkan nih orang tuh juga kategorinya ada 4 nih, nanti dia ke arah ke situ. Yang pertama tuh yang asbun tuh asal bunyi, kayak ngomong aja tanpa berpikir gitu. Terus juga beliau menuliskan itu tuh ada 90% orang yang seperti itu gitu ya. Nah kemudian ini dari segi penjelasan beliau ya, beliau menuliskan tentang diri sama identitas gitu ya. Apa bedanya diri sama identitas? Beliau bilang nih, identitas itu misalnya Islam gitu. Islam itu identitas, tapi diri itu Islami, itu yang esensinya gitu. Coba Misina lihat di catatan Misina. Jadi beliau membedakan antara diri dan identitas ya. Kayak beliau menganalogikan seperti ini ya, kayak kita tuh misalnya ibu-ibu mau beli gula gitu. Ibu-ibu tuh mau cari yang primer apa yang sekunder, yang utama itu manisnya apa gulanya gitu kan. Ternyata jawabannya manisnya kan, yang utamanya, yang primernya. Sama beliau menyampaikan kadang orang Islam misalnya kayak ngaji tapi nggak ngerti gitu, cuman sebatas kulitnya aja gitu. Kayak orang misalnya gini, apa bukti kamu orang Islam gitu kan, kadang bilangnya KTP gitu, KTP saja gitu. Padahal untuk bisa menjadi orang yang bisa berperilaku Islami ya, esensinya, isinya, dirinya ya, bukan hanya sekedar identitas ya. Manusia itu perlu belajar gitu, apa sih arti dari Al-Quran gitu. Dan nih beliau juga menyampaikan ya, tadi kan ada
4 tahapan orang ya. Ada yang satu asal bunyi, yang kedua orang itu punya pengetahuan ya, yang ketiga orang itu bisa paham gitu ya akan pengetahuannya. Terus yang keempat itu baru sadar ya. Jadi ada level-level pemahaman itu, dan ini juga berkaitan dengan metode kajian yang Misina ikuti ya, Tafakur Mutiara Tauhid, yang mana disampaikan juga kalau kita baru mendengar gitu ya, baru informasi itu ibarat baru beras gitu ya. Kan kadang misalnya kita ke pengajian gitu ya, terus kayak merasa, oh aku tercerahkan nih gitu ya, tapi mungkin saat itu aja tercerahkan, terus kayak sampai ke rumah beberapa jam kemudian diterpa dengan ujian kehidupan gitu ya, terus udah nguap lagi ya, itu baru konsumsi di akal aja, baru tahu gitu ya, baru pengetahuan. Nah, untuk bisa naik levelnya ya, misalnya paham ya, coba ini kalau Misina ya, again Misina masih belajar juga, correct me if I'm wrong, dan tadi tuh sebenarnya Misina tuh mau nanya sama Kang Abu tapi nggak ada sesi tanya jawab ya. Nah, terus dari pengetahuan itu kayak coba dipahami nih, misalnya dipahami ya, nah itu dulu bisa dipahami. Misalnya nih kayak beliau menyampaikan yang innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu kan. Misalnya gini, pengetahuan kita apa tentang kalimat tersebut? Oh, kita sering dengar itu saat orang meninggal gitu ya. Terus Kang Abu juga bertanya, sebenarnya itu kalimat itu buat yang hidup atau yang sudah meninggal gitu kan. Nah, terus yang lain menjawablah beragam jawabannya gitu. Terus kalau misalnya jawabnya untuk yang hidup gitu ya. Nah, itu kan pengetahuan ya. Misal dari sekedar pengetahuan tuh, oh kita tahu nih kalau orang meninggal biasanya orang mengucapkan itu innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu ya. Ini misalnya mesti cek lagi nih, bener nggak pengucapannya ya. Oke, ini soalnya belum sempat ngecek nih tadi, belum copot kerudung ya, pulang ke rumah habis makan langsung ini. Oke, sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Nah, terus yang ketiga itu paham. Nah, level paham itu misalnya nih udah mulai memahami apa sih arti dari innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya itu segala sesuatu bermula dari Allah dan akan kembali ke Allah gitu ya. Nah, itu kan dari paham ya, bisa paham ya. Ini coba misalnya jadi pengen googling nih ya, yang innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu ya. Nah, terus sambil misalnya googling. Kemudian level berikutnya adalah sadar nih. Jadi Kang Abu ya dengan metode beliau ya yang mengajak berpikir ya, ini benar ya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Oke, Misina ulangi lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun ya. Artinya sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali ya, kalau misalnya pahamnya itu. Nah, kalau Kang Abu tuh mengajak gitu ya, jadi beliau menuliskan kata Allah terus kayak lingkaran gitu. Semua tuh bermula dari apa sih gitu ya, kita atau semua ciptaan Allah tuh bermula dari apa gitu kan, dari Allah gitu. Nah, ini kalau misalnya sudah benar-benar paham ya, nih benar apa level dari pengetahuan benar-benar paham gitu ya, dipahami lagi itu ini juga Misina juga masih memprosesnya ya, tapi kalau Kang Abu bilang ya, titik start dan finishnya itu sama, itu Allah gitu. Nah, tapi sebelum untuk sampai kesimpulan itu, Kang Abu nanya gitu, berarti titik start sama titik finishnya tuh sama nggak gitu. Terus misalnya sempet diem sebentar gitu ya, yang lain juga pada diem mikir, terus Kang Abu bilang bagus nih sekarang diem nih, nggak langsung asbun ya, nggak masih nomor 1 udah mulai naik nih gitu kan, dia sambil bercanda gitu kan. Nah, terus pas yang kedua ditanya lagi, berarti titik start dan finish kita ini sama nggak? Terus mestinya jawab lah tuh sama gitu. Terus yang lain belum jawab deh tuh. Terus
pik terus habis itu terus baru Kang Abu lanjutin, "Oh iya sama," gitu kan. Tapi nggak ngeliat ke Miss Lina ya, Miss Lina juga nggak kenal, dia juga nggak kenal sama Miss Lina. Nah terus udah deh tuh ya. Nah kalau misalnya nih udah paham nih ya, nah level kesadaran itu kalau sadar nih ya, Miss Lina artikannya ya, kalau udah sadar, misalnya sudah paham nih ya, paham terus diolah lagi sampai jadi sadar, jadi keyakinan itu, misal kita sadar gini, kalau misalnya kita semua manusia nih ya, atau sesama makhluk hidup tapi mungkin yang berasa sesama manusia nih ya. Kalau kita sesama manusia ini sama, buat apa berantem gitu ya, buat apa kayak julit-julitan gitu misalnya di kolom komen Instagram gitu ya. Dan mungkin kamu udah pernah dengar juga Kang Abu juga bilang juga ada research tuh dari Microsoft katanya netizen Indonesia itu paling nggak sopan se-Asia Pasifik ya. Di sini lupa dicatat di sini di tahun berapa gitu ya. Karena ngejudge gitu-gitu ya. Nah, oke. Dan beliau juga salut sih Miss Sina ya sama orang yang benar-benar nyari dan bisa kayak ngafalin ayatnya ini gitu ya, tapi bukan niatnya ya apa untuk benar-benar memahami ya gitu, dan beliau bisa menyampaikan ayat ya. Tapi nanti coba lagi kalau ada YouTube-nya Miss Sina juga tulis di link ya. Ini kan cuman cara Miss Sina untuk juga membenamkan ya apa yang Miss Sina pelajari ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu tuh keempat itu ya, kita tahu, maka itu akan mempermudah diri ini dalam proses membaca diri ya. Dan untuk penjelasan lebih lanjut itu ada di surat Al-A'raf ayat 179 ya. Coba Misina buka di sini ya. Dan Misina gatel nih tadi. Jadi bedaknya kurang cocok, bedak Misina yang biasa kayak keselip gitu, nggak tahu kemana. Jadi pakai tadi males pakai bedak lagi, tapi kayak berminyak pakai bedak lagi padahal udah bersihin muka ya. Nih Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat 179 ya. Tadi juga ada peserta kajian yang diminta untuk bacakan ya, artinya oleh Kang Abu ya. Jadi ini artinya sesungguhnya kami telah jadikan kebanyakan dari jin dan manusia untuk isi neraka dan jahanam. Nah, terus kalau Kang Abu kan dia suka ini ya, golongan apa gitu kan, suka diulang biar biar tahu ya, lebih paham golongan jin dan manusia ya. Kenapa gitu? Karena nih misalnya tadi nggak dapet yang lengkap nih, tunggu dulu. Yang lengkap artinya nih. Nih, mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Nah, Kang Abu potong-potong tuh. Jadi biar kita bisa merasakan ya sebagai audiens ya. Memiliki apa? Oh, hati. Jadi hati itu sebenarnya untuk apa sih? Memahami ayat-ayat Allah. Nah, terus diri ini ya, Misina juga nih masih belajar ayat-ayat Allah tuh. Ada ayat-ayat Allah yang di Al-Quran sama ada ayat-ayat Allah yang terbentang dalam fakta kehidupan sehari-hari ya. Itu yang Misina belajar dari kajian juga. Kemudian lanjut lagi bacanya, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Berarti mata yang Allah kasih ya, kalau misalnya pernah share sebelumnya, mata kan ini tuh ibarat fasilitas yang Allah kasih ya. Kayak misalnya kalau kita kerja di kantor, kita dipinjemin laptop, kan kita harus pertanggungjawabkan laptop itu ya. Nah, kalau mata itu juga fasilitas dari Allah semua nih kan, raga kita kan fasilitas dari Allah yang mana kita perlu pertanggungjawabkan. Terus dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah ya.
Jadi terus juga, Kang Abu juga, mengingatkan kayak perintah pertama yang turun kepada Rasul tuh apa? Kan bukan sholat gitu, tapi Iqra. Terus beliau nanya, "Iqra tuh artinya apa?" Gitu. Terus kan pada jawab, "Baca." Terus biasa kan Kang Abunya suka bercanda, dia bilang intinya misalnya agak lupa kayak, "Ya itu mah anak TK juga tahu," gitu ya. Terus dia bilang, "Iqra itu menurut dia observasi ya." Nah, kalau yang misalnya pahami juga Iqra itu kan kayak tafakur juga ya, merenung ya, observasi misalnya melihat ya, sama itu yang artinya yang tadi di surat Al-A'raf itu kan kita perlu menggunakan dari misalnya dari mata, apa yang kita lihat, dari telinga yang kita dengar, terus bagaimana kita mengolah itu dengan akal dan melihat dengan hati ya, dicampur dengan merenung yang ada Allahnya, dan juga untuk referensi kebenarannya kita pakai Al-Quran dan hadis gitu ya. Misalnya baru apa artinya Iqra ya. Nih yang satu lagi yang penting yang beliau sampaikan, eh kan beliau bilang gini ya, apa bedanya hewan ya? Apa bedanya hewan dengan manusia gitu ya. Terus beliau menyampaikan kalau hewan itu sifatnya reaktif ya. Terus Kang Kang Abu bertanya gini, orang lain tuh bisa buat kita sakit hati atau enggak gitu kan. Nah, terus pada pada diem juga, misalnya juga masih ngolah gitu ya. Nah, terus intinya setelah apa diskusi tanya jawab gitu, em, akhirnya beliau menjelaskan ya, pokoknya beliau karena belum dapat jawaban gitu ya dari audiens, jadi beliau mengarahkan kan kayak yang bikin kita sakit hati itu perbuatan orang lain atau makna yang kita berikan dari perbuatan orang itu gitu. Nah, baru deh yang jawab kan yang kedua maknanya. Jadi bagaimana caranya gitu biar misalnya kita nggak mudah sakit hati gitu, nggak reaktif. Oh, caranya kita perlu ubah makna dari perbuatan orang lain. Nah, jadi beliau juga menyampaikan kayak orang yang reaktif, yang dikit-dikit langsung marah, nggak dipikir dulu gitu ya. Itu apa bedanya sama binatang ternak gitu ya. Jadi pernyataan beliau tuh kayak lebih mengajak untuk berpikir ya. Karena kalau ya misalnya kalau juga misalnya lagi iseng gitu lihat kolom komen kan ya, komen-komen orang apa tuh kan kalau itu suka maha benar, bukan maha benar, maksudnya suka ini aja kayak aduh saut-sautan apa gitu ya. Nah, nih beliau nih ini penting juga nih buat Misina ya untuk jadi Kang Abu menyampaikan, nah kita itu perlu belajar untuk responsif. Jadi kayak kita perlu lihat dulu gitu, berhenti sejenak dulu, berpikir gitu ya, lihat dulu saya penting nggak untuk marah gitu, saya penting nggak untuk kasih komen. Nah, terus beliau menyampaikan lagi, makanya kita tuh diajarin untuk khusyuk. Nah, kapan tuh diajarin untuk khusyuk? Dengan sholat 5 waktu. Nah, gitu. Terus di pesannya juga beliau juga menyampaikan gitu ya, jangan jangan hanya bangga gitu dengan identitas ya, tapi gimana kan dianggapnya identitas tuh kayak kulitnya gitu, tapi gimana bisa paham gitu sampai ke isinya, bisa bisa apa eh, bisa yang tadi yang tahapan tadi ya, dari pengetahuan terus bisa jadi paham ya, terus dari sadar sadar terus bisa diterapkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, terus beliau juga tadi menyampaikan tadi ya kayak em, kalau misalnya udah sadar gitu arti arti apa tadi yang innalillahi wa inna ilaihi rojiun tadi ya. Kalau udah tahu itu ya, kalau sudah paham, sudah mengerti, sudah sadar kalau semua semua sumbernya dari Allah, maka kayak nggak usah berantem gitu kata Kang Abu. Kayak kalau misalnya kita masih saling berantem itu kayak berarti kita nggak kenal diri kita gitu ya. Dan salah satu cara untuk bisa kenal diri ya juga dengan sholat gitu ya, dengan
muhasabah gitu ya, dan gimana sholatnya itu nggak sekedar kayak gerakan senam gitu tapi hatinya nggak nyambung, tapi gimana bisa saat sholat tuh bisa paham ya. Ini misalnya masih belajar juga ya untuk bisa paham apa yang bacaan aku gitu saat sholat ya. Dan ya kayak di kajian itu beliau juga bilang kayak misalnya nih orang Islam ada nggak yang korupsi misalnya gitu kan, ada nggak orang sholat yang masih korupsi gitu, atau ya masih gibah ya. Gibah juga salah satu PR juga buat Mas Mislina ya. Ada nggak? Ada kan gitu jawabannya. Nah jadi kayak dengan kita kenali diri tadi gitu ya, misal dengan kita bisa muhasabah gitu, bisa membaca diri ya, bisa tahu nih misalnya kalau misalnya suka kayak share di video berikutnya nih, video sebelumnya nih, kayak misalnya ada peristiwa tertentu terus kayak reaksiku kayak apa sih, apakah aku reaktif gitu atau aku responsif, apa aku langsung panas gitu ya langsung nyemprot balik, atau aku bisa diem dulu, aku bisa berpikir gitu ya. Dan bagusnya lagi berpikirnya yang itu, yang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kayak misalnya bukan yakin gitu segala sesuatu itu kan dari Allah, startnya dari Allah, kembali lagi ke Allah ya. Selama misalnya aku berada di koridor Allah, aku taat, ya semua ketetapannya itu sudah diatur ya, maksudnya itu sudah takdir aku gitu ya, selama akunya nggak melanggar gitu aturan Allah gitu. Jadi itu pelajaran juga sih bagi Misina, kayak diingetin lagi gimana jadi orang yang lebih responsif ya. Kayak misalnya yang kejadian yang ojek kemarin tuh apa pelajaran bagi Mislina gitu ya. Apakah Mislina reaktif atau responsif ya, kayak kalau misalnya kayak Mislina mau orang itu ngaku gitu di depan Mislina gitu kan. Kalau misalnya mau diurus sampai kayak gitu kan, Mislina melakukannya untuk siapa gitu ya, untuk ego aku gitu, atau apa itu proses aku menjadi taat gitu kan. Mislina juga perlu meluruskan niatnya ya. Nah terus ini udah catatan Mislina ada beberapa lembar lagi ya. Jadi terus Kang Abu juga menyampaikan, jadi beliau bilang dulu, boleh nggak saya menyampaikan kalimat filsafat nih gitu kan, biasa dia suka kayak izin dulu, iya boleh gitu. Terus gatel banget di bedak. Oke, terus gini, terus Kang Abu gini nulis ada 3 pertanyaan ya. Nih, ada 3 pertanyaan nih kayak orang filsafat gitu. Dari mana aku, mau apa aku, mau kemana aku gitu. Jadi kalau misalnya ada dari 3 pertanyaan ini kita mulai nanya, itu berarti kita udah mau tahu jati diri gitu. Nah terus beliau juga menyampaikan ayat ya, kalau setiap yang bernyawa akan mati gitu. Terus kan beliau bertanya, siapa di sini yang takut mati gitu ya. Terus beliau menyampaikan ya, padahal kematian itu pasti ya. Manusia tuh suka takut mati karena banyak ditakut-takutin katanya gitu ya. Kalau Misina sendiri mungkin takut mati takut ini ya, timbangan pahalanya belum seberat itu ya, lebih kayak takut kayak ini masuk surga atau masuk neraka gitu ya. Nah terus Kang Abu juga menyampaikan ya, tujuan hidup tuh apa gitu ya. Terus melalui tanya jawab, melalui diskusi akhirnya terjawab kalau tujuan hidup tuh nanti untuk pulang ya, untuk pulang, karena tadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun, semua startnya dari Allah, berakhir juga di Allah gitu ya. Tujuan hidup kita pulang kan, untuk kembali ke Allah, ke kampung akhirat ya. Tinggal dilihat apakah nanti kita masuk surga atau masuk neraka ya, tergantung amal ibadah ya. Dan itu prosesnya melalui mati ya. Ini Misina bacain yang di catatan ya, mungkin nanti lagi di ini lagi ya, kalau Misina lagi tergugah untuk nulis mungkin nanti Misina nulis ya. Terus gini, nah terus kayak berkaitan yang tadi yang 4 level ya, dari yang pertama jenis-jenis manusia, yang pertama dia asal bunyi, yang kedua dia udah punya pengetahuan, yang ketiga dia
paham, kemudian yang keempat dia sadar gitu ya. Kang Abu bilang kalau puncak keyakinan itu terjadi kalau itu dialami langsung ya, dia bilang gitu. Ya mungkin kan kalau misalnya kamu mengalami sesuatu nih, misalnya kayak kamu pernah berdoa gitu ya, terus dikabulin. Misalnya kamu doanya kamu mendikte Allah gitu, terus dikabulin, terus kayak kamu kapok gitu karena hasilnya sesuai hasilnya itu sesuai keinginan kamu doanya, tapi ternyata itu nggak membawa kebaikan buat kamu gitu. Maka mungkin kamu jadi punya kesadaran ya, karena misalnya pernah kayak gitu, jadi punya kesadaran, jadi kayak lebih hati-hati lagi berdoa tuh, kayak lebih minta Allah yang mengarahkan gitu, bukan kayak mendikta Allah, ya Allah aku mau ini gitu, bukan, tapi em, minta ditunjukkan jalannya sama Allah gitu. Nah terus Kang Abu juga menyampaikan kalau mati itu ada dua jalan. Pertama itu husnul khotimah, yang kedua su'ul khotimah. Terus kalau yang husnul khotimah ini syarat dan ketentuannya berlaku, yaitu orang yang bertakwa ya, orang yang bertakwa, orang yang taat. Nah terus Kang Abu juga menyampaikan kalau tidak akan husnul khotimah kalau kamu nggak kenal sama diri kamu gitu, maka kita perlu membaca diri, maka nanti engkau akan mengenal Allah gitu ya. Jadi kenali dirimu, kenali diri dalam arti ya, yang aku manusia gitu, yang tadi caranya dengan menggunakan surat Al-A'raf 179 tadi ya. Dan juga Kang Abu juga menyampaikan kalau lebih baik itu kita punya less judgment gitu ya. Terus juga ini menyadari kalau aku nggak tahu kalau aku nggak tahu gitu ya. Terus yang kedua, aku tahu kalau aku nggak tahu gitu. Jadi penting untuk bersikap tawadu gitu. Dan beliau juga menyampaikan kalau Rasul bilang kalau ada orang yang salah gitu. Orang yang salah itu? Orang yang salah itu orang yang merasa benar gitu, padahal dia keliru ya. Karena kalau misal udah ngerasa benar, udah nggak mau belajar gitu ya. Terus ini Misina suka yang perkataan Kang Abu, dia bilang gini, sebanyak-banyaknya tahu, banyak yang kita tidak tahu. Jadi kita perlu cari tahu ya. Dan ini juga beliau juga menyampaikan juga ya, misalnya pernah dengar juga di bagian YouTube beliau ya. Jadi memang kan tujuan akhir kita kan supaya bisa husnul khotimah ya. Syaratnya gimana tuh jadi orang yang takwa ya. Nah gimana, salah satu caranya adalah dengan melakukan ibadah, melakukan sholat ya. Tapi balik lagi, sholatnya itu perlu dengan kesadaran ya. Karena tujuan sholat itu untuk mereduksi keji dan mungkar ya, sifat keji dan mungkar. Dan untuk untuk beribadah ya, karena kita memang perintah untuk beribadah, dan juga untuk menjadi orang yang bertakwa ya. Dan itu juga indikator kita udah sholat nih tapi masih keji dan mungkar nggak gitu kan. Nah bisa tahulah jawabannya ya, misalnya juga tahu jawaban Misina masih lah masih suka ngomel-ngomel misalnya gitu kan, tahu lah gitu ya. Nah kemudian misalnya kita ajak anak untuk mendirikan sholat ya, Kang Abu bilang gini nih, biasanya kan orang tuh kayak nyuruh anak sholat gitu kan, tapi kayak sebaiknya tuh kita lebih ngajak anak untuk mikir gitu. Misalnya nanya, di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti, misalnya kayak gitu. Jadi terus sebagai penutupnya beliau bilang kayak yang tadi berkaitan dengan 4 tahap tadi ya, dari yang cuman asal bunyi aja nggak pakai mikir, yang kedua udah punya pengetahuan, yang ketiga paham akan pengetahuan itu, yang keempat sadar ya. Itu caranya nih yang misalnya tangkap caranya ya, kita perlu berlatih itu dari habit kita belajar untuk melakukan segala sesuatu karena sadar gitu. Misalnya sholat itu bukan hanya kayak kita tahu itu wajib, tapi sholat itu karena kita rindu pada Allah gitu kan. Karena kalau misalnya ini lagi kan memang ada kan di ayatnya, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu ya kan. Dan dengan sholat kita kan
bisa berkomunikasi ya sama Allah ya. Dan kalau misalnya baca Al-Quran itu kan kita bisa kayak Allah yang bicara sama kita ya. Kalau kita sholat kita bisa kita bisa bicara sama Allah gitu ya, kalau yang Misina pahami seperti itu. Nah kemudian Kang Abu ini terakhirnya menyampaikan 5M ya. Jadi tipsnya terakhir tuh 5M. Yang pertama, 1, rajin membaca ya. Membaca nih kalau yang Misina pahami, selain dari baca Al-Quran gitu ya, baca buku yang bermanfaat, mungkin juga terus juga baca dalam artian ikro tadi ya, ikro ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran, baik yang juga dalam fakta-fakta kehidupan ya. Kedua tuh mempelajari ya. Ternyata kata tadarus itu Kang Abu bilang itu mempelajari, artinya dipelajari. Ini Kang Abu nulis ayat nih, tapi Misina mesti cek lagi ya. Tadi Misina nggak pakai kacamata sih. Jadi yang pertama rajin baca, Kang Abu bilang ayat surat 29 ayat 45. Yang mempelajari atau tadarus itu surat 3 ayat 79. Ini yang memahami Misina perlu cek lagi ya. Nanti kalau Misina udah cek, ini antara surat 13 ayat 2 atau surat 12 ayat 2 ya Misina. Jadi tadi angka 3 tadi kayak angka 2 ya. Tadi Kang Abu, nanti Misina lihat lagi. Jadi merah hidungnya Misina. Ini terus habis itu setelah jadi udah membaca, mempelajari, memahami, kemudian mengamalkan. Mengamalkan ada di surat 61 ayat 2. Kemudian menyiarkan. Surat 21 ayat 107 ya. Coba nanti Misina juga perlu cek lagi ya. Oke, mungkin itu aja sharing Misina. Karena kan juga duduk di situ juga udah lumayan lama ya. Jadi semoga ini juga juga pengingat ya bagi Misina, kayak pentingnya untuk berpikir gitu ya, jangan disuapin aja ya. Karena kan suka enak gitu ya dengerin Kang Abu di YouTube-nya, tapi kalau ikut kajian dia harus siap untuk berpikir ya. Tapi Misina juga bersyukur ya dikasih kesempatan gitu bertemu dengan salah satu guru juga ya, salah satu yang Misina anggap juga guru dalam kehidupan ya. Mungkin udah itu aja, segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Misina. Coba Misina cari ya referensi rekamannya ya. Jadi yang salah-salah bisa diluruskan karena ini dari catatan Mislina. Oke, thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.